Halo, selamat sore Bapak Ibu yang sangat berbahagia pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah Akbar. Iya, salam khas dari anak-anak kita ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan fasilitasi pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan perkenalan dulu sebentar. Saya share screen dulu ya Pak. Ya Bu. Nah, sambil menunggu nih, saya share screen, kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang tertawa, berarti pegang mulut. Jadi pegang alat yang untuk dipakai. Kalau saya bilang melihat, berarti bilang pegang mata. Mendengar telinga, bernafas berarti hidung. Siap? Siap. Oke, kita akan mulai. Bernafas, melihat, mendengar, berpikir, berbicara, keramas. Ya, ada yang saya keramas. Ada fungsinya nggak? Ya Bapak Ibu, saya akan share screen. Ini ice breakingnya itu aja. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu. Proses. Saya akan perkenalan dulu sebentar. Saya Sari Utami dari SMP Negeri 5 Ungaran yang mengajar bahasa Inggris. Nah, pada fasilitasi sore hari ini kita akan mencapai tujuan, yaitu para Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ini dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu tentang hal ini terlebih dahulu. Seperti apa sih suatu kelas yang ideal itu, yang kondusif, nyaman, dan memberdayakan murid itu? Mungkin ada yang mau berbagi? Ya, monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Sari. Menurut saya kelas yang kondusif, nyaman, memberdayakan bagi murid itu adalah satu kelas yang anak itu harus betah di sana. Kelas yang dapat mengundang hadirnya anak di kelas. Betul sekali yang dikatakan Pak Zaka, yang menghadirkan anak benar-benar menikmati kelas itu, begitu nggih Bapak Zaka nggih. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan di link Padlet yang saya berikan. Nah, untuk pernyataan yang kedua, pertanyaan kedua ini, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan ya Bu? Apakah penghargaan itu bisa memotivasi untuk ke anak berkembang, untuk dia lebih rajin gitu? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Saya Bu Sari. Ya, silakan Bu. Ya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid kita? Saya tidak setuju pun, karena disiplin itu apalagi untuk anak usia dini, kedisiplinannya harus ini kita lihat dulu karakter anak. Jadi kalau kedisiplinannya melalui mungkin disiplin yang keras atau kurang kita terhadap anak kurang tegap, itu akan malah menjadikan anak itu Ya, ini ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Apakah disiplin itu bisa dibentuk dari hukuman? Pak Haji Zaka menjawab, dampaknya akan taat pada saat itu saja, tapi luka hatinya menahun, tidak akan hilang. Penghargaan akan menjadikan murid taat pada reward aja. Kalau udah nggak ada reward, dia akan hilang, begitu. Ya, Bapak Ibu yang lain setuju dengan pendapat Pak Haji Zaka ini ya. Kemudian dari kuliah juga menyatakan bahwa nanti anak itu hanya akan bersemangat ketika dia akan mendapatkan hadiah saja. Jadi menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas, apakah peraturan kelas yang lebih efektif itu untuk membentuk satu kebiasaan positif atau disiplin positif anak? Ada yang bisa berpendapat? Monggo Pak. Baik Bu Sari, terima kasih. Menurut saya itu yang keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan hanya istilahnya memerintah saja. Tapi kalau keyakinan itu adalah hal yang kita yakini dari dalam hati bahwa itu baik dan itu patut untuk dilakukan. Itu Bu Sari, terima kasih. Iya.
betul sekali yang dikatakan Bu Iin. Sekarang apakah Bapak Ibu pernah berpengalaman ya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bisa sharing di sini? Monggo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Sari. Saya mencoba berbagi cerita saja. Saya pernah melakukan atau pembuatan keyakinan kelas di kelas saya itu dengan cara mengumpulkan anak semuanya bersama-sama. Kemudian saya tawarkan apa sih kelas yang kamu inginkan, bagaimana caranya. Ternyata anak mengungkapkan misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang nanti saya kumpulkan, kita padukan jadi satu sebagai suatu keyakinan kelas. Begitu Bu Sari? Iya, tepat sekali Pak Zaka. Untuk idenya Pak Zaka pernah berpengalaman bahwa Pak Zaka ini akan mengumpulkan dulu, nanti baru Pak Zaka akan konklusi itu. Misalnya tidak boleh memukul temennya, di situ nanti nilai kebajikan apa yang akan relate sama itu misalnya tidak memukul temennya itu berarti lebih ke kasih sayang. Kemudian harus datang tepat waktu, berarti itu terkait dengan kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya lebih ke tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu lebih ke menghormati orang lain. Misalnya lagi ini bergantian atau menunggu giliran, berarti ini rasa hormat. Kalau misalnya ini Bapak Ibu di luar ini, kalau anak harus menggunakan seragam, lebih ke mana ini Bu? Bapak? Peraturan. Peraturan Bu. Peraturan. Iya. Kalau anak harus memakai ini helm ketika digonceng ibunya, keyakinannya lebih kemana Bu? Ketika menggunakan helm itu untuk apa Bu? Keselamatan dan keamanan Bu Sari. Kalau misalnya anak dilarang merokok, itu lebih ke keyakinan kelasnya dibentuk dengan kata apa? Kesehatan mungkin deh. Iya, betul sekali. Jadi ya seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi, bahwa kita membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan motivasi dari anak-anak itu sendiri. Ketika anak-anak itu mempunyai keyakinan akan nilai-nilai kebajikan tentang kesehatan, menghormati orang lain, tentang kedisiplinan, insya Allah keyakinan kelas itu akan menjadi pijakan. Jadi tidak perlu kita untuk menggunakan hukuman atau harus penghargaan gitu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan satu Padlet. Silakan Bapak Ibu mengisi tentang apa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Monggo diisi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apakah tujuan yang kita ingin capai hari ini sudah berhasil? Nah, ini cepat sekali. Bagaimana perasaan Bapak Haji Zaka? Bahagia. Monggo yang mau langsung live. Saya bahagia Bu. Ya, kenapa Pak? Ya tadi karena saya lebih yakin bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ada yang lain Bapak Ibu? Senang Bu, karena sudah mendapatkan penguatan dari Ibu sehingga tahu lebih banyak tentang keyakinan dan bisa fokus untuk mengkondisikan nanti anak-anak di kelas. Iya, terima kasih. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Bagaimana menurut Pak, siapa yang ini Pak Hadid, sudah tercapai? Kemudian Bu Iin, tujuan pembelajaran hari ini terkait. Ada yang mau langsung menggunakan mikrofon tentang tren kita ini sudah bagus pada sore hari ini? Silahkan. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Sari. Menurut saya sore hari ini kita sudah tujuan yang ingin dicapai tentang keyakinan kelas. Bagaimana membedakannya dengan sebuah hukuman sudah tercapai Bu Sari. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Di akhir sesi ini saya akan memutarkan video tentang bagaimana salah satu contoh membentuk keyakinan kelas. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Terlihat.
Iya, Bapak Ibu, saya akan stop share screen-nya. Ya, pada sore hari ini fasilitasi sudah berjalan lancar. Terima kasih atas semua partisipasi Ibu, Bapak yang sudah aktif sekali. Mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan Pak Adi dipimpin. Mengakhiri kegiatan hari ini, mari berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu, waktu saya kembalikan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu hebat. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.